Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan mengudara bersama gue Budi di Teman Ngobrol Podcast. Halo, selamat datang lagi di Teman Ngobrol Podcast. Sama gue di sini Budi Setiawan, dan di episode 2 ini ada kedatangan tamu yang spesial hari ini. Jadi kebetulan ini dia itu udah kayak keluarga sendiri kali ya. Ya nggak? Ya bisa dibilang seperti itulah gitu. Gak usah melas dong ngomongnya anjir. Malum Pak, belum sarapan. Ini kita ngetek jam berapa sih belum sarapan? Ya jam sekitar lah. Ya ampun. Ya, jadi ini gue tuh dulu tinggal sama dia. Tinggal 2 tahun kita bareng ya. 3 tahun ya? Dua. Dua tahun ya? Ya yang intensnya 2 tahun lah Intensnya ya. 2 tahun, 3 tahun. Jalan ke tahun keempat kita pisah ya. Pisah Iya. rumah. Oh. Dari rumahnya di kosan. Dan Iya, pindah ke kosan. komplek-komplek itu. Kosan Ababil. Kompleknya juga komplek Ababil. Oh ya, sebelum lebih lanjut lagi, lebih baik kita kenalan dulu kali ya sama temen, sahabat, keluarga gue yang satu ini. Hai teman-teman semua pendengarnya channel sahabat saya, saudara saya Budi Setiawan. Bagus banget Eh, anjir. Di kesempatan kali ini saya diundang nih sebagai apa ya? Eh, Gue star lah, gue. Guest star, rekan berbincang teman saya. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Sekarang umur saya 20 sekian. Gua gua alumni di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Bogor, dan kesempatan kali ini gua hadir sebagai pembicara atau teman ngobrol dari saudara Budi gitulah. Sebenarnya dia juga adalah orang yang oke lah di kampus. Terhitung orang yang oke ya. Kenapa? Soalnya kan kalau gue dulu di kampus itu kan ngejabat sebagai ketua himpunan 2 periode. Gila. Bukan masalah 2 periodenya sih, tersiksanya itu loh 2 periode jadi Iya, ketua iya, iya. himpunan. Betul. Nah kalau ini Gilang tuh dia jadi ketua BEM, lebih tinggi pangkatnya dari gua. Ketua, kan kalau gua di himpunan jurusan, kalau dia di BEM fakultas ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Udah kayak sila ke-1. Ngomong-ngomong, kenapa nih gua ngundang dia ke sini ya, karena di episode kita yang sekarang ini kita mau bahas tentang, kalau kemarin pejuang cinta, nah sekarang kita bahas tentang, aduh sakit gua mau ngomongnya juga. Sabarna, sabarna. Tuh. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pejuang skripsi. Oh, tema Oh. yang sangat menggugah semangat ya untuk para mahasiswa khususnya yang tingkat akhir. Ini walaupun yang ngedengerinnya bukan mahasiswa ya, walaupun yang ngedengerinnya anak-anak SMA, mereka juga kepacu. Selain untuk mahasiswa juga ini sebetulnya jadi bahan pertimbangan juga buat adik-adik yang Dede masih gemes, SMA. dede gemes. Jadi sebetulnya seperti apa sih menghadapi skripsi nanti gitu kan? Ya kurang lebihnya seperti itulah nanti yang akan dibicarakan. By the way, ngomong-ngomong tentang skripsi nih ya, bos, kayaknya lu gampang banget bos skripsian bos. Gua gua 2 tahun setengah ini belum lulus ya. Lu 2 tahun setengah tuh skripsiannya ya. Kalau dihitung sama kuliahnya, malu sih gue sebenarnya ngomongnya. Ya Slow lah, normalnya santai. kan 4 tahun, 4 tahun setengah lah ya. Kimia Iya. tuh 4 tahun setengah, 5 tahun. Cuman ini gue jalan di tahun terakhir. Pokoknya di semester 13 lah gue ini sekarang. Kalau bisa, yang hitung aja lah sendiri gue Oh udah iya. tahun berapa. Ya sekian lah ya. Biar saudara Budi dan Tuhan yang tahu.
Oke, Hmm. dari pejuang skripsi. Asli ini gue udah berjuang banget 2,5 tahun dalam skripsian gue. Hmm. Ya. Dan sekarang gue mau nanya, lu gimana caranya bisa mulus-mulus aja gitu? Nih, lu berapa lama sih skripsian? Eh, gua skripsi itu gua mulai garap skripsi nih ya dari semester 7. Semester 7 itu gua udah masuk ke proposal, kemudian udah mulai ada komunikasi yang lebih intens lah dengan dosen seperti itu. Walaupun itu bukan dosen pembimbing gua ya, tapi ya seenggaknya mereka ada sedikit masukan mengenai apa yang harus gua lakukan di skripsi nanti. Dan ini sih yang pasti itu kalau yang gua pegang, waktu skripsian itu bukan tepat waktu ya, tapi lulus di waktu yang tepat gitu. Bodoh amat. Enggak, karena gini, kalaupun lu memaksakan gitu, gua harus tepat waktu, tapi kalau memang waktunya tidak tepat ya nggak bakalan lulus. Aplaus buat kau, saudaraku. Ja ya kalau kalau gua prinsipnya ke situ sih. Jadi, ya udahlah nothing tulus gitu, nggak usah terlalu terlalu berambisi. Tapi kalau berambisi ya harus maksudnya nggak terlalu menggebu-gebu harus, harus ngejar-ngejar banget. Jadi, ada kalanya emang diri lu harus diistirahatkan, jangan terlalu mengejar hal-hal skripsi, eee, dan Dan cewek. ya pria dan wanita kadang bentur itu mah. Aduh, aduh, gua ngerjain skripsian ini 2,5 tahun. 2,5 tahun dan ini hampir rampung ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah. Dan gue belum alhamdulillah. tentu rampung ini gara-gara ada corona, Aduh coy. Gue nggak ini bisa seminar. ini, doakan Aduh. teman-teman pendengar semua supaya kawan saya ini bisa Amin. lancar hingga proses wisuda kelak. Amin, 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 amin. Oh iya, dari tadi kan kita ngomongin berapa waktunya kan. Nah, tapi kita belum tahu nih, lu jurusan apa sih? Kan gue udah Aduh. tahu sih, gue udah tahu tadi jurusan ketuhanan, yakin ketuhanan ininya apa fakultasnya. Coba, lu jurusan mana sih? Gue jurusan manajemen hutan di Fakultas Kehutanan ya. Oh iya betul. Eh dulu gue waktu kuliah, nggak dulu banget sih. Ketahuan kan, ketahuan dulu. Waktu gue kuliah dan ya seperti itu waktu yang gue laluin di kampus ya, gue termasuk orang yang datar sih ya, orang yang, "Ah, ya udahlah kalau emang gua waktunya lulus sekarang ya gua kejar," gitu. Kalau emang nggak bisa kekejar ya mungkin saat itu juga gua abaikan gitu, nggak terlalu gua kejar. Tapi karena emang berpotensi banget gua buat lulus makanya gua maksain. Tapi gue agak useless gitu sih lu pas tahu lu lulus dan gue masih belum lulus. Itu Mmm, sad story itu ada sebenarnya. Cuman iya, masa gue harus sedih ketika temen gue lulus duluan dan gue belum lulus? Gue juga mhm, nggak bisa gitu dong, ya kan? iya, Iya, ya jadi harus turut berbahagia lah istilahnya ya, walaupun hati gue walaupun bersedih. hati menjerit. Aduh, ya ampun, jurusannya tadi manajemen hutan, Iya betul, fakultasnya kehutanan, mhm. dan gua fakultasnya MIPA, Nah, iya, jurusan kimia. iya. Pertanyaannya, kok kita bisa ketemu, kita bisa Nah, serumah? itulah nggak tahu kenapa ya. Ya itu karena, waktu yang tepat tadi mungkin bertemu di saat waktu yang tepat Iya, ya iya. sehingga terjadilah hal-hal yang menurut kita sukar untuk terjadi gitu. Iya, kita serumah 2 tahun setengahan lah ya, Iya, di ya kurang lebih kosan, 2 tahun setengah lah. ngerasain lapar bareng, kenyang bareng, Aduh. malam-malam Sama, makan sate. eee, sama ini sih kalau buat skripsi, ternyata banyak faktor lain ya yang turut mempengaruhi tingkat kelulusan Oh iya sih. atau tingkat keberhasilan dari para mahasiswa itu. Yang paling berpengaruh itu tingkat, eee, atau peran dosen pembimbing. Oh, gua kira peran orang tua yang udah beli kain buat bikin kebaya di rumah. Wah, kalau itu motivasi secara batin itu ya, terlecut semangat harus segera menyelesaikan.
Itu yang luar biasa. Malu kalau sampai nggak selesai kan. Ya ampun. Berarti lu 2 semester lah ya? Dari Dua semester 7 ke semester 8 gala nih. garap skripsi ya 2 semester. Ada setahun? Gak ada. Setahun Kurang. kurang kalau setahun. Gua 2 tahun setengah belum Kurang. rampung. Lu kurang dari 1 tahun. Itu mungkin ya beda. Itu sih tadi yang pertama belum tepat waktu, bukan waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Kemudian faktor dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing gua alhamdulillah gua dapatnya itu orang yang memang selalu apa ya istilahnya eh, memecut gua untuk menyelesaikan si skripsinya itu. Kemudian eksternal seperti kawan-kawan, lingkungan sekitar, alhamdulillah gue lingkungannya nggak yang pemalas gitu, yang apa-apa di kosan lah diem, nggak kayak gitu ya Enggak ya. alhamdulillah. Gue sering keluar Enggak, ya. enggak. Jarang pulang. Ya, soalnya teman-teman gue itu working class semua gitu, kelas pekerja, jadi gak ada yang pengangguran, Iya gak ada benar yang benar benar. pemalas Benar 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 benar. gitu. Jadi ya gue juga terlecut untuk harus menyelesaikan skripsi, harus menyelesaikan kuliah. Paling tidak setelah skripsi selesai satu beban kita terselesaikan dan satu tanggung jawab kita terhadap orang tua tentunya terselesaikan. Iya Ya sih itu benar sih benar benar. yang jadi pegangan gua saat eh, melakukan skripsi atau mengerjakan skripsi. Nih kan lu lulusnya di waktu yang tepat dan di waktu yang lebih singkat lah ya dibanding gua lulusnya tuh. Jadi bisa nggak ngasih tips nih ke yang mau kuliah? Kan ini pasti ada yang mau kuliah ya, Iya. mau kuliah atau siapa tahu murid gua. Ingat kan gua guru di sini, Oh iya siapa iya tahu iya. murid gua yang lagi Siapa PKL. guru? Aduh, Pak Guru ini Siapa, Marbakri. siapa tahu yang lagi PKL, murid didik gua lagi ngerjain laporan tuh kan. Tips-tipsnya apa sih biar biar cepet kelar? Kan kalau lu kan jatuhnya skripsian ya. Kalau Hmm, murid gue pejuang PKL-an berarti kan kita iya, PKL ngalamin juga sih, cuman iya, tahapnya lebih ringan lah ya. iya, iya, Walaupun gue tahap PKL-nya juga berat, iya, harus ya harus bertemu dengan mengerti lah. dosen Hmm, super killer eh, dan paham lah anak kimia seperti apa. udah lah ya. Paling paling Dijelaskan rajin, lagi gue paling gimana rajin lah, gitu. Aduh. rajin ke kampus maksudnya. Buat nemuin dosen tapi bukan kuliah. Ya ampun. Ya coba mungkin ada tips-tipsnya untuk menyelesaikan laporan dan penelitian dengan cepat. Kira-kira apa ya? Eh ya kalau buat adik-adik semua, khususnya untuk muridnya Pak Budi ya, dibuat timetable apa yang akan dilaksanakan di waktu yang dekat. Kemudian eh, tetap dipupuk semangatnya gitu. Maksudnya dipupuk semangatnya itu jangan bukan pakai urea atau apa ya pupuknya itu, tapi dijaga asas semangatnya itu untuk menyelesaikan. Contoh sebagai pengingat orang tua ingat loh orang tua kita menyekolahkan kita itu seperti apa susahnya seperti itu. Eee, nah hal-hal seperti itulah biasanya yang menjadikan semangat kita untuk segera menyelesaikan sekolah dan segera menyelesaikan tanggung jawab kita terhadap orang tua itu semakin tinggi. Kemudian, eee, tentunya berdoa supaya dilancarkan segala sesuatunya, supaya dimudahkan segala sesuatunya, seperti itu. Ada Dan, lagi nggak bro? Ada lagi nggak? dan mungkin kalau ini orang dalam ya. Tepat sekali. Kita nih ya dulu dari kosan, dari kontrakan hijrahnya ke rumah dosen. Kita dulu di kosan, kontrakan ya, bukan kosan ya. Pindah ke rumah dosen almarhum itu Bapak Bagus Ununiti Baskara. Itu salah satu petinggi di kehutanan, di Kementerian Kehutanan. Kita beruntung ya Iya, tinggal di termasuk. rumahnya ya. Beruntung banget Beruntung lah banget. jelas. Rumah dikasih, mobil Iya, dikasih, iya, ya iya. kan? Oh, Rumah udah.
Ya padahal bukan anak, bukan Padahal bukan, saudara loh itu udah kan. kayak bapak sendiri, udah kayak anak sendiri ya. Iya. Makan sebulan sekali supply, Iya. ya kan? Oh, mantap. Tiap kali suruh bawa mobil nganterin dapat duit. Apalagi Ya, yang kurangnya udah kayak bapak sendiri. iyalah. Nggak punya duit Terlalu. bilang dikasih kerjaan, Mm-mm. ngerjain dikasih duit. Beruntung banget dulu gua. Hmm, Jadi tipsnya tuh cuma 4 berarti tadi ya. Ada lagi nggak kira-kira? ya sama jangan. Oh ini bukan ini sih ya, lebih ke penyesuaian diri teman-teman aja. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau prinsip saya sih nggak terlalu memaksakan. Kenapa nggak terlalu memaksakan? Karena tubuh kita juga punya batasan tertentu, termasuk otak kita. Batasan tertentu terhadap apa? Terhadap eh, mengerjakan skripsi itu bosan gitu loh. Ya udah, bosan udah tinggalin, jangan jangan terus di apa istilahnya di Dituju gitu ya. iya. Depan Kalau laptop terus kalau ya. kata orang Sunda digugulung lah Di gitu kan. Google bener. Jadi kesan jadi kayak monyet ngegulung kelapa gitu, nggak Sudah selesai pisan. selesai gitu kan, nggak selesai selesai. Kalau emang kamu merasa lelah, merasa bosan, ya liburan lah, nggak apa-apa kok. Kayak lu ya lagi Eh, skripsian ke kemana, NTT, oh ke NTB, Lombok, ke Lombok. Lombok. Wah itu Gagal muncak tapi. itu panjang lah ceritanya itu. Aduh, kalau diceritain di sini bisa 2 episode itu. Aduh, bahaya. 5 kali 5 episode itu. Bisa itu. Di atas Iya. gempa, turun Mau lagi ke beak dua bawah. janari istilahnya. Yang namanya perjalanan kan ya. Jadi mungkin itu dari teman gua, sahabat gua, keluarga gua ini salah satunya. Tipsnya berarti tadi ada 5. Mungkin kalau kalian yang punya tips lain bisa klik di atau tulis di kolom komentar buat support juga di channel ini, atau punya tanggapan lain itu bisa juga. Dan apalagi kan, eh ya tentunya di-subscribe gitu ya. wah. Supaya terus nyalain loncengnya supaya kalian tahu apa aja yang kita obrolin sekarang gitu kan. Aduh, jadi promote ya Iya, gua ya. eh, Thank you, thank you, thank you, thank you, ya thank you. begitulah. Jadi 5 tips tadi. Berarti yang sebenarnya gua udah ngejalanin ke 5 tips lu tadi tuh. Iya. Tapi kok gua masih dua Nah, setengah tahun, faktor apa lagi yang mungkin ada faktor X X faktor mungkin. X factor? Iya, karena Apakah duit, apakah cewek, itu kurang tahu itu. Hanya apakah orang tua, hanya apakah saudara dosen? Budi dan Tuhan yang tahu. Aduh, Aduh. ampun. Waduh, Tapi waduh, waduh. sebenarnya ada lagu yang mewakili gua sih. Oh, ini Umar Bakri tahu gue pasti. No, 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 no. Itu Umar Bakri itu gua kan jadi guru. Itu Iya. lagu yang ini lagu pas lagi gua Eh, pejuang kampus. Di pejuang kampus tuh ah, kalau itu kalian bisa dengerin lagunya dari dari siapa tuh namanya? Yang nulis novel. Pilih Ada baik, pilih baik. PD Baik, judulnya itu Cowboy Kampus. Eh, Ya enggak? Depanas Dalam grup bandnya Ya, itu. Depanas Dalam Tahu bener. ya. Sedikit nyentil ke gua Oke selaku lah. mahasiswa yang lama telat lulusnya. Nonjok lah, nonjok bukan nyantil lagi itu. Iya, nampar kali ya. Nonjok lah. Udah nonjok, udah nampar. Nanti mungkin kalau misalnya kalian belum tahu tentang lagunya, nanti gue juga bakal taruh ininya, link deskripsinya. Kalau sekarang sih versinya udah ada 2 ya, dari PD Baiknya sama dari siapa, Miranti. Nah, Eh, itulah pokoknya itu. Itulah pokoknya Nah, yang kita nggak di endorse juga sama mereka, jadi nggak disebutin gitu. ya kita, ya jadi intinya itulah ya. Jason Rianti. Jason Ranti. Oh, Jason Ranti ya. Cowboy Tuh Kampus. jadi nyebut kan itu Aduh, padahal nggak ada AdSense-nya kan gue gimana. orang baik. Oh Orang baik tuh iya. nggak perlu harus gitu Nah, terus, gitu. ya kan? Udah nggak. Jadi 5 tips yang udah bisa dijalanin, dan teman-teman yang ngedenger sekarang nih siapa tahu bisa menjalankan tips itu. Dan tips yang paling penting dari gua selama menjalankan skripsi atau laporan, perkuatlah keuangan kalian. Itu salah satu tips yang paling Ya, riskan. karena sesungguhnya skripsi itu menguras Dompet. ya, bukan menguras bak mandi ya itu. Capek kalau nguras bak mandi capek. Ya ampun.
mungkin di kesempatan kali ini kita bicara ngobrol sedikit dulu. Iya. Yang penting kita udah dapet intinya dari perjuangan. Oh iya, perjuangan terberat lu. Ini pokoknya Mm-mm. sebenarnya. Perjuangan terberat lu dari lu skripsian tuh apa sih? Perjuangan terberat apa ya? Dalam segala hal berat sih. Tapi kan gue menjalaninya dengan ikhlas, dengan Lu pikir gua nggak ikhlas gitu dua dengan setengah tahun? maksudnya dengan step by step gitu kan istilahnya ya mungkin tingkat ya balik lagi ya tingkat eh, Dosen ujian pembimbing ngaruh coy. ujian ujian untuk seseorang beda baik itu secara ujian beneran gitu Ujian oleh beneran. dosen, oleh kampus, pihak kampus juga ujian yang diberikan oleh Tuhan. Apa ujian dari Tuhan? Ya kita dapat dosen pembimbing kan itu kocokan dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Coba bener nggak? Gua udah minta Eh, yang lain dikasihnya yang lain nah ya. kan itu kan Aduh. kan seperti itulah hal-hal seperti itu juga mempengaruhi tingkat kelulusan serta tingkat ketepatan waktu kalian lulus. Seperti itu. Iya iya iya, betul 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 banget sih. Jadi buat kalian yang lagi skripsian nih, yang lagi denger lagi skripsian, tetap berjuang, Tetap tetap semangat, semangat atas jaga skripsinya. terus semangat tersebut. Jangan sampai padam. Datang juga ke wisudaan gue nanti tahun Hmm, ini iya betul. ya. Kasihan support 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 ya. support ini aja apa namanya? Ya minimal biskuit, Nah, pongwan iya. gitu. Marimas kalau bisa Marimas Mari buat Mas. selempang itu loh dia. Astagfirullah. Ngebet, ngebet. Saudara Budi ngebet. Berarti perjuangannya mulus ya. Terbilang mulus ya. Ya Adalah ada, kendala. cuman ya Kayak, tadi. oh iya, lu kan pernah ngobrol sama gue kendala. Ini mungkin harus diobrolin juga. Kendala lu HP sampai kecebur di. Oh, itu yang harus faktor eksternal itu ya. Eksternal dari sebuah penelitian ya itu. Dari sebuah skripsi ya, sorry. Banyak yang harus dipertimbangkan yaitu faktor eksternal Salah seperti itu. satunya HP kecebur di Kayak kali ya kayak sama itu. lulunya. Iyalah itu. Wah, itu apa istilahnya? Tragedi lah. Aman tapi sampai sekarang Aman, HP-nya. aman, aman, aman. Padahal mah ganti. Itu makanya habis buat wisuda kan duitnya Duitnya ya. buat skripsi. Aduh, Jadi sulit, nggak bisa sulit, beli HP baru sulit, ya. sulit. Mending Hmm. mending HP lama lah, gampang kalau buat skripsi kalau buat ganti HP mah. Yang penting lulus dulu daripada nggak lulus-lulus kan Siap. repot. Ya, ya, ya sakit bos, sakit. Ya udah kalau gitu di episode kali ini nggak kurang lebihnya kayak gini ya. Jadi perjuangan di skripsi itu cukup berat ya. Gue ngerasain. Kangen gua kangen skripsian lagi malah. Iya kan lu udah lulus. Lu nggak boleh gitu dong. Lu kayak ngehina gua lu anjirin Kangen kampret lu. asli gua kangen ngejar-ngejar dosen, kangen Gue masih gitu kangen sekarang. diam di kampus. Gue masih gitu sekarang. Tiba-tiba dosennya bilang saya jam 4 ke dosen padahal kita udah pagi-pagi dari jam 8. Kangen gua kangen masa-masa kayak gitu malah. Masa Itu yang dosen tidak nggak akan ngerjain ya. terlewatkan. Itu dosen nggak ngerjain. Dia cuman lupa ngecek HP. Iya, Jadwalnya ternyata padat. pagi padat ya. Padat, padat, padat. Padat. Sampai nungguin ada yang ke Itali. Itulah aduh. Aduh, dosennya ya Nah, jalan-jalan itu terus ya. berarti kan faktor tadi, faktor eksternal itu kan di luar kendali kita. Aduh ya ampun. Gak kerasa kita udah ngobrol hampir ke 25 menit ya. Setengah jam lah ya, Setengah setengah jam ya, jam lah. kurang lebih setengah jam. Ya semoga yang dengerin podcast kali ini dari pejuang skripsi, dari teman ngobrol podcast bersama gua dan Gilang di episode sekarang ini, Iya. tetap semangat terus dalam menjalani skripsinya, tetap semangat terus menjalani laporannya, mau itu skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, ataupun Ya, PKL-an. intinya semangat Intinya, dalam segala sesuatu yang sedang dilakukan lah itu. Betulnya poinnya ke situ. poinnya poinnya gue sebenarnya gue yang butuh suntikan, makanya gue bikin podcast ini
Jadi gue tersuntik lagi. Puskesmas aja Pak pengen disuntik gitu. Aduh. Thank you ya bro, Oke. udah datang ke podcast gue dan udah jadi tamu undangan gue yang Siap. spesial Terima kasih atas di undangannya. episode Aduh, ini. lain kali kalau ngundang Makanan. gua siapin iyalah, duh. Jadi ini seret nih. Gua ngomong aja terus, aduh, nggak ada air. Enggak Tenang, bohong. tenang. Abis ini ada air di bak mandi masih banyak. Enggak gitu. Enggak salah lagi maksudnya. Ampun. Oke, buat teman-teman, tetap pantengin terus di Temen Ngobrol Podcast. Di episode berikutnya juga nanti akan lebih seru lagi daripada episode yang sekarang. Dan insya Allah gue bakal ngedatengin beberapa tamu lagi, tamu yang spesial. Kan kalau ini udah temen, sahabat, keluarga gue. Bukan satu-satu ya, digabung teman, sahabat, keluarga. Dia udah paket lengkap di situ. Nah nanti mungkin gue bisa ngundang guru gue, ya kan, dosen gue, Bisa. murid gue. Tapi kalau ngundang dosen pakai undangan resmi ya, nggak boleh. Harus ada kop surat sama capnya, nggak boleh bodong. Bodoh amat. Ya, oke deh kalau gitu cukup sekian dari podcast malam ini. Malam, pagi kali ya, siang kali. Enggak deh, pokoknya terserah pendengar kan pendengar. itu pendengar mendengarkannya kapan ya, nah, kita nggak tahu ya. Ya pokoknya selamat juga. Selamat apa nih, gue mau ngomong selamat apa ya? Selamat berjuang lah ya. Selamat berjuang juga. Dan doakan gue lulus tahun ini. Semoga nggak gara-gara COVID juga gue seminarnya makin diundur. Amin. Ya. Dan perjuangan gue masih cukup berat. Amin. Perjuangan para pendengar juga masih cukup berat. Ya kan? Mudah-mudahan enggak sih ya. Mudah-mudahan dilancarin. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dadah. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hati cemas merasa masih begini. Teman dekat sudah di DO. Orang tua di desa menunggu. Calon istri gelisah menanti. Orang desa sudah banyak menunggu. Aku pulang membawa berkah. Tolong diriku, koboi kampus yang banyak kasus. Diriku gelisah sepanjang waktuku.